Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fitria Rais, yaitu channel yang membahas tentang soal matematika. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang perbandingan. Sebelum kita menyaksikan video, jangan lupa like dan subscribe. Oke, untuk contoh yang pertama di sini ada soal. Untuk menjamu 150 orang diperlukan 12 liter beras. Dengan beras sebanyak 18 liter, banyak orang yang dapat dijamu adalah. Nah, cara mudahnya pertama kita tulis dulu di sini karena ada orang sama berasnya, kita tulis di sini orang. Kemudian di sini kita tulisnya liternya saja ya, satuannya. Oke, di sini ada jika orangnya 150, maka berasnya ada yang dibutuhkan 12 liter. Jika berasnya ada 18 liter, berapakah orang yang dapat dijamu? Nah, yang ditanya kita misalkan dengan X. Oke, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus tahu dalam perbandingan itu ada dua macam. Ada perbandingan yang senilai, ada yang berbalik nilai. Karena perbandingan senilai dan berbalik nilai, cara mengerjakannya berbeda. Jadi, sebelum kita kerjakan, ini kita harus tahu dulu soalnya termasuk ke perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Sekarang kita lihat ya, kalau 12 liter, orang yang dapat dijamu adalah 150. Sekarang kalau berasnya ditambahin, berarti ini naik. Kita kasih tanda panah naik karena dari 12 liter bertambah menjadi 18 liter. Sekarang kalian bayangkan, dengan 18 liter beras, apakah orang yang dapat dijamu akan bertambah juga atau malah berkurang? Kalau berasnya ditambah, otomatis orang yang dapat dijamunya juga bertambah. Maka kita kasih tanda panah naik. Nah, kalau arah tanda panahnya sama-sama naik atau nanti sama-sama turun, berarti ini soal termasuk perbandingan senilai. Maka cara mengerjakannya sangat mudah. Susunan penulisannya kita tidak usah rubah. 150 kita tambahin per X sama dengan 12 per 18. Ini kita kalikan silang. Daripada kita harus mengali dengan jumlah yang besar, maka bentuk kali silang ini kita bisa main coret-coretan. Yang tidak boleh dicoret adalah teman silangnya, yaitu 150 dengan 18. Selain teman silangnya, boleh kalian coret. Artinya misalnya gini, 12 sama 18 kita coret, artinya 12 sama 18 itu sama-sama bisa dibagi 6. 12 dibagi 6 itu 2. Kemudian 18 dibagi 6 itu 3, atau sama aja kita perkecil. Oke, kita lihat lagi di sini 150 bisa kita coret sama 2, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1. Kemudian 150 dibagi 2 itu 75. Nah, 75 berarti di sini X dikali 1, 75 kali 3. X kali 1 sama dengan X. 75 kali 3 sama dengan 225. Jadi, jika berasnya ada 18 liter, orang yang dapat dijamu sebanyak 225 orang. Oke, untuk contoh yang kedua, dengan kecepatan 80 km per jam, waktu yang diperlukan 3 jam 45 menit. Maka kita misalkan kecepatan dengan V, waktu dengan T. Kalau kecepatannya 80 km per jam, maka waktu yang diperlukan adalah 3 jam 45 menit. Karena ini ada dua satuan, ada jam dan menit, supaya gampang, satuannya kita rubah ke dalam menit. 1 jam itu 60 menit, kalau 3 jam berarti 3 kali 60 menit, sama dengan 180 menit. Ditambah lagi 45, jadi 225 menit. Oke, dengan kecepatan 60 km per jam, ingat ya, naruh angkanya harus sesuai dengan tempatnya.
60-nya di sini, kemudian waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama adalah, maka di sini kita taruh X. Kita lihat seperti tadi, apakah ini termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Kecepatan rata-ratanya dari 80 turun menjadi 60, maka tanda panahnya arahnya ke bawah. Sekarang kita bayangin kalau kita naik sebuah kendaraan dengan kecepatan 80 km per jam, waktu yang diperlukan adalah 225 menit. Kalau kecepatannya berkurang, otomatis waktu yang dibutuhkannya akan semakin lama atau bertambah besar. Maka tanda panahnya di sini adalah naik karena bertambah besar, bukan malah berkurang. Nah, kita lihat tanda panahnya, yang satu turun, yang satu naik. Berarti ini termasuk perbandingan berbalik nilai, karena angkanya terbalik. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau tadi perbandingan senilai, susunannya tidak kita rubah. Kalau perbandingan berbalik nilai, ini berarti salah satunya ada yang dibalik. Boleh kecepatan rata-ratanya atau boleh waktunya, tinggal pilih salah satu. Misalnya yang saya mau balik adalah kecepatan rata-ratanya. Yang harusnya 80 per 60, kita balik jadi 60 per 80. Sama dengan, karena kecepatan yang kita balik, maka waktunya kita tidak balik. Tetap 225 per X. Oke, kita kali silang. Nah, berarti di sini yang tidak boleh dicoret adalah 80 dengan 225. Sekarang kita lihat yang bisa kita coret di sini, di atas ada 0, di bawah ada 0, maka 0-nya kita coret dulu. Kemudian 6 sama 8. 6 sama 8 bisa sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Kemudian 225 sama 3. Sama-sama dibagi 3, 3 bagi 3 1, 225 dibagi 3, 75. Oke, kita lihat 1 kali X sama dengan X. 4 kali 75 sama dengan 300. Ingat ya, di sini satuannya masih dalam satuan menit, 300 menit. Nggak muat ya, kita M aja deh, misal M itu bukan meter ya, tapi menit. Nah, kita rubah lagi satuannya ke dalam bentuk jam. Tadi 1 jam 60 menit, berarti kalau dari menit ke jam dibagi 60. 300 dibagi 60. 0 sama 0 kita coret, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi waktu yang dibutuhkan dengan kecepatan 60 km per jam adalah 5 jam. Oke, untuk contoh yang ketiga, Ali, Budi, dan Sony mempunyai sejumlah uang dengan perbandingan 4 banding 5 banding 3. Jika jumlah uang Ali dan Budi adalah 63.000, berapakah jumlah uang mereka bertiga? Nah, kalau bentuk soal perbandingan yang sudah ada perbandingannya, maka ini sangat mudah sekali cara mengerjakannya. Kita langsung tulis per, kemudian dikali. Dikalinya sama yang diketahui di sini. Di sini ada uang 63.000, maka kita tulis 63.000. Nah, untuk yang di atas atau pembilang itu adalah untuk yang ditanya. Sedangkan untuk penyebutnya atau yang di bawah untuk yang diketahui. Karena di sini yang ditanya adalah jumlah uang mereka bertiga, berarti perbandingannya ini karena mereka bertiga, berarti tiga-tiganya kita tambah. 4 tambah 5, 9, 9 tambah 3, 12. Maka di atas kita tulis 12. Sedangkan yang diketahuinya di sini adalah 63.000. 63.000 itu adalah jumlah uang Ali dan Budi. Ali 4, Budi 5. Jumlah, kalau jumlah itu berarti ditambah. Berarti 4 tambah 5, 9. Ini yang ditanya ya. Oke, kita lihat 63 bisa dibagi 9. 63 bagi 9 itu 7. Berarti 7 dikali 12 sama dengan
84, nolnya masih ada 3, jadi 84.000. Nah, inilah jumlah uang mereka bertiga. Contoh yang keempat, perbandingan uang Aldi dan Budi adalah 4:5. Kita tulis Aldi kita misalkan jadi A, kemudian Budi kita misalkan jadi B, 4:5. Sedangkan perbandingan uang Aldi dan Catur, nah karena di sini ada 3 orang, berarti kita misalkan lagi Catur jadi C. Cara menulis perbandingan yang kedua di bawahnya. Aldi dan Catur berarti A-nya 2 berbanding Caturnya 3, berarti 3-nya nulisnya di bawah si C. Oke, ini biarkan kosong dan ini juga tengahnya biarkan kosong. Kemudian kita tarik garis, kita kali. Oke, yang ada 2 kita buletin. Nah, artinya 4 kali 2 sama dengan 8 berbanding. Nah, 5 di bawahnya ini kan nggak ada angkanya, berarti 5 kita kalikan dengan 2. Jadi 5 kali 2 10. Sedangkan 3 karena di atasnya kosong, kita kalikan dengan 4. Jadi 3 kali 4 itu adalah 12. Nah, kita mendapatkan perbandingan yang baru yaitu A-nya 8, B-nya 10, C-nya 12. Sama seperti tadi, kalau sudah ada bentuk perbandingannya, kita tulis per, kemudian kita kali. Di sini diketahuinya 56.000, kita tulis 56.000. Oke, ingat tadi yang di atas untuk yang ditanya, kita lihat yang ditanya adalah jumlah uang mereka bertiga. Di sini soalnya kepotong ya. Di sini soalnya maka jumlah uang mereka bertiga adalah jumlah uang mereka bertiga, berarti perbandingan yang barunya karena jumlah berarti ditambah 8 tambah 10 18, 18 kemudian ditambah 12 sama dengan 30. Nah, untuk yang bawah itu untuk yang diketahui. Tadi 56.000 itu adalah selisih uang Aldi dan Catur. Aldi itu 8, Catur 12. Kalau selisih itu berarti dikurang. Jangan 8 dikurang 12, tapi dibalik, yang lebih besar dikurang yang lebih kecil. 12 dikurang 8 itu sama dengan 4. Oke, kita lihat di sini ada yang bisa dicoret. 56 sama 4. 56 dibagi 4 itu sama dengan 5 bagi 4 1, 16 bagi 4 4. Jadi 14. Maka 14 dikali 3. 14 kali 3 itu 4 kali 3 12, simpan 1, 1 kali 3 3 tambah 1 4. 42, nolnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita kasih titik dari belakang, hitungnya 1, 2, 3, titik. Jadi jawabannya jumlah uang mereka bertiga adalah 420.000. Untuk contoh yang kelima, 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 24 hari. Oke, kita tulis di sini orang. Kemudian di sini hari. Orangnya ada 30, kemudian kerjanya selesai dalam waktu 24 hari. Oke. Setelah 10 hari bekerja, pekerjaan terhenti. Nah, karena ada kata terhenti, maka di sini yang dihitung adalah sisa harinya. Kita tambahin sisa. Berarti 24 dikurang 10 sama dengan 14. Oke, pekerjaan terhenti selama 14 hari. Berarti 14-nya kita kurangin lagi 4 sama dengan 10. Berapakah pekerja yang harus ditambah? Berarti orangnya di sini X belum ada. Kita lihat jika 14 hari, orang dengan hari itu termasuk ke dalam perbandingan apa? Kalau harinya
diperkecil atau dikurangi dari 14 hari menjadi 10 hari, maka ini tanda panahnya turun. Kalau pekerjaan ingin cepat selesai atau harinya berkurang, maka logikanya adalah orangnya harus ditambah atau diperbanyak. Berarti ini tanda panahnya ke atas. Nah, karena tanda panahnya berlawanan arah, maka ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Berarti salah satunya ada yang kita balik. Misalnya yang mau saya balik adalah orangnya. Yang harusnya 30 per X, berarti kita tulisnya X per 30. Sama dengan, nah sisa harinya kita nggak perlu lagi kita balik, tetap 14 per 10. Oke, kita kali silang. Di sini yang bisa sama-sama kita bagi, kita lihat di sini ada 0 dengan 0 ya. Kita bisa coret. Nah, maka X dikali 1 sama dengan X. Kemudian 14 kali 3 itu sama dengan 42 orang. Jadi, jika pekerjanya sisa harinya 10, itu orang yang dibutuhkan harus ada 42. Di sini pertanyaannya adalah, agar pekerja selesai tepat waktu, maka harus menambah pekerja, bukan banyaknya pekerja. Berarti kalau ditanya menambah pekerja, berarti 42 dikurang, yang kita butuhkan 42 orang, tapi tadi sudah ada 30 orang. Jadi 42 dikurang 30. Jadi kita butuh 12, kita harus menambah orang sebanyak 12 orang. Oke, mudah kan?